Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy kita akan ngebahas anime yang berjudul Sekai Saiko Ansatsu. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, fantasi, drama, misteri ataupun romance? Mimin yakin lah pasti jumlahnya banyak banget. Bercerita tentang seorang pria tua yang telah menjalani hidupnya sebagai pembunuh terhebat. Dia ini adalah seseorang yang telah hidup menjadi alat organisasi pembunuh, pastinya dengan sangat sempurna. Namun di usianya yang sudah tidak produktif itu, akhirnya pria itu pun diputuskan untuk pensiun dalam organisasi, serta dijanjikan akan hidup tenang serta menjadi guru untuk para pembunuh yang amatir. Tetapi cuy, dia ditipu oleh organisasi karena saat sedang berada di pesawat menuju tempat tujuannya, ternyata pesawat tersebut telah disabotase untuk bisa membunuhnya. Dia tidak bisa berbuat banyak, bahkan keahliannya sebagai pembunuh terhebat pun tidak bisa menyelamatkannya. Nah, buat kalian yang udah penasaran dengan seperti apa ceritanya nih cuy, langsung saja stay tune di channel ini, karena pastinya kita akan membahas dengan tuntas. Tapi sebelum kita mulai seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Luke Tuatade. Luke sedang memantau para eneng di dalam acara pelelangan, dan ia akan mengungkap kejahatan di balik insiden tersebut. Luke berinkarnasi di dunia baru saat ini. Ia adalah pewaris dari keluarga Tuatade Luke. Ia diajarkan baik dalam seni pengobatan dan pembunuhan oleh ayahnya. Luke ditugaskan oleh Dewi dengan tugas membunuh pahlawan setelah dia mengalahkan Raja Iblis. Sebagian ramalan mengungkapkan bahwa pahlawan mabuk kekuasaan akan menghancurkan dunia sendiri setelah mengalahkan Raja Iblis. Kemudian rekan Luke, wanita gemoy berambut biru itu bernama Maha, mengkonfirmasi tentang bahwa Marquez Khalid ini terbukti bersalah. Saat Maha menyelidiki aliran dana dari Marquez, ia menemukan keuntungan besar dari sumber yang tidak jelas. Mereka menyerang desa dan menyamar sebagai bandit, lalu menculik para gadis untuk dijual kepada para bangsawan. Lalu Luke mengirim wanita cantik bergaya loli itu bernama Tarte, dan karakter utama wanita bernama Dia Viekona untuk melakukan investigasi hal yang tepat. Karena sudah memakan sasarannya, Marquez dan anggota yang terlibat akan menghabisi semuanya. Sebelumnya diceritakan bahwa Luke tua sedang melakukan misi bersama seorang bocah. Luke tua dan bocah itu berhasil melaksanakan tugas yang diberikan. Tiba-tiba ada sebuah drone yang berbentuk pesawat mengintai mereka dan juga diburu oleh penjaga perbatasan. Luke tua yang menyadari bahwa ia sedang diincar membawa si bocah melarikan diri. Kemudian Luke tua dan bocah itu tiba di sebuah tempat. Di sana Luke tua sedang berhubungan dengan bos organisasi melalui media komputer. Luke tua mendapatkan misi baru. Ia juga disuruh untuk membawa muridnya. Luke mengikuti instruksi yang diperintahkan atasannya. Keduanya sudah berada di dalam pesawat. Ternyata pesawat yang mereka tumpangi sudah disabotase. Akhirnya Luke tua menyadari kalau organisasi yang menyewanya malah ingin membunuhnya. Lalu Luke tua masuk ke ruangan kendali, tetapi keadaan di sana sangatlah kacau. Tampak ada drone yang menembakkan senjata ke pesawat yang Luke tua tumpangi. Dalam sekejap Luke tua berada di dimensi lain. Muncullah seorang dewi yang memanggil jiwa Luke tua ke dimensinya. Kemudian dewi itu memberikan Luke tua dua pilihan.
Pertama, jiwa Luke tua dibersihkan dan lahir kembali sebagai orang asing, di mana ingatannya hilang dan menjadi orang yang berbeda. Kedua, menerima permintaan sang dewi lalu terlahir kembali ke dunia lain. Sebagai gantinya ingatannya, pengetahuan dan pengalaman Luke tua selama ini tetaplah ada, serta dapat menikmati kehidupan yang baru. Tanpa basa-basi, Luke tua menanyakan siapa yang ingin dibunuh oleh sang dewi. Sang dewi menjelaskan Luke tua akan bereinkarnasi di dunia fantasi, di mana ada pedang dan sihir. Setelah tiba di sana, Luke tua harus membunuh pahlawan di dunia itu. Selanjutnya sang dewi menjelaskan mengenai reinkarnasi. Normalnya, jiwa manusia yang akan mati langsung diputihkan dan didaur ulang. Semua tentang hidupnya akan dilupakan. Namun sang dewi menjanjikan bisa mempertahankan ingatan serta kepribadian walaupun bereinkarnasi ke dunia lain. Dewi juga menganalogikan reinkarnasi dengan mempertahankan EXP setelah game selesai, lalu memainkan RPG selanjutnya. Kemudian Luke menerima kesepakatan reinkarnasi. Lalu Luke tua juga menanyakan tentang target yang akan dibunuh. Sang dewi mulai mengaktifkan mantra sihirnya dengan merapalkan kalimat Luke tua akan bereinkarnasi ke dunia fantasi pedang dan sihir serta bunuhlah pahlawan. Batas waktunya 18 tahun setelah kelahiran Luke tua. Kemudian sang dewi memberitahu alasan mengapa pahlawan harus dibunuh. Karena pahlawan akan membuat kehancuran. Kejadiannya akan terjadi 18 tahun setelah reinkarnasi Luke tua. Jadi Luke tua harus membunuh pahlawan tepat waktu. Dewi juga memperingati Luke tua kapan ia bisa membunuh pahlawan, yaitu jika pahlawan sudah memusnahkan Raja Iblis. Untuk memperjelas masalahnya, Luke tua bertanya apakah Dewi ingin menyelamatkan dunia atau membunuh pahlawan. Jikalau dunia bisa diselamatkan tanpa membunuh pahlawan, Luke tua tidak perlu lagi membunuhnya. Kemudian Luke tua pun memiliki 5 skill untuk menjalankan misinya. Luke tua memilihnya penuh dengan kecermatan dan banyak pertimbangan. Ia memilih 5 skill, yaitu pemulihan super, penenun mantra, pertumbuhan tanpa batas, bela diri, dan 4 elemen dasar. Setelah menentukan skillnya, Luke tua langsung bereinkarnasi. Sin kemudian berpindah ke dunia baru di kediaman keluarga bangsawan. Seorang wanita yang cantik bernama Estri Tuatade. Di sana lahirlah seorang bayi lelaki yang sehat dan diberi nama Luke. Suaminya adalah pria berambut coklat susu bernama Cian Tuatade yang berjanji pada istrinya kalau anak mereka Luke tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang anaknya terdahulu bernama Ruth alami. Kemudian Luke remaja berlatih untuk memperkuat dirinya. Luke juga memasak untuk menambahkan nutrisinya sehingga ia pun mengalami pertumbuhan fisik yang sehat. Luke kelihatan sangat cermat dan lihai dalam memasak. Walau Luke lahir dari keluarga pembunuh, tetapi ia memiliki keluarga bahagia dan harmonis. Kemudian ayahnya memberikan Luke mata mistik Tuatade. Mata mistik itu merupakan rahasia yang diturunkan turun-temurun di keluarga Tuatade. Dengan operasi menggunakan mana, penglihatan akan diperkuat, bahkan bisa melihat mana orang lain. Operasi khusus yang disempurnakan dari eksperimen manusia pada terpidana mati. Tidak hanya melihat lebih jauh seperti penglihatan kinetik, persepsi, serta penglihatan malam juga diperkuat. Setelah mata mistik itu ditanamkan pada dirinya, Luke merasakan perubahan fantastis. Untuk membunuh mata mistik itu menjadi senjata andalan. Ayahnya Luke berjanji padanya akan mengajarinya cara mengoperasikan mata mistik tersebut. Karena suatu saat Luke akan mewariskan kepada keturunannya. Kemudian Luke dengan tampilan baju cewek ala Esri bertemu dengan gurunya Die. Luke terkejut melihat bahwa gurunya ini adalah seorang bocil. Namun kekuatan sihir dia ini sangatlah menakjubkan. Selanjutnya, dia memberitahu Batufar. Sifat batu itu menyimpan mana. Dia menyuruh Luke untuk memasukkan mananya ke dalam Batufar. Luke mengeluarkan mana yang begitu besar, membuat sekitarnya bergoncang.
gurunya menyuruh Luke untuk melemparkan batu var karena berbahaya. Luke menurutinya. Ia melemparnya ke atas hingga meledak, membuat gempa terjadi. Kemudian, kedua orang tua Luke menghampiri dia dan Luke. Mereka ingin mengetahui siapa dalang di balik keributan yang terjadi. Ketika mengetahui bahwa itu adalah ulah anaknya, kedua orang tua itu sangat bangga karena kemampuan sihir putra tercinta mereka yang menjadi sangat pesat. Lalu hari-hari Luke dilaluinya bersama dia dengan mempelajari berbagai macam ilmu sihir dan membuat banyak mantra sihir. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai guru Luke, dia memutuskan untuk pulang. Setelah itu Qian dan Luke pergi ke penjara. Saat di perjalanan, Qian menyuruh putranya untuk menyebutkan moto Tua Tade, moto medis Tua Tade dan moto pembunuhan Tua Tade. Dengan lancar, Luke menjawab semua pertanyaan dari ayahnya itu, yaitu kemampuan Tua Tade cuma demi kemakmuran kerajaan Alvan, untuk menopang orang-orang yang hebat, serta untuk menghilangkan penyakit kerajaan dan mencegah bahaya. Qian juga berniat untuk mengajari rahasia mengasah kemampuan yang Luke sebutkan itu. Lalu Qian mengatakan kalau di penjara itu mereka akan menemukan berbagai macam narapidana. Mereka sangat berguna untuk eksperimen medis dan latihan pembunuh keluarga Tua Tade. Qian menjelaskan kalau orang mengalami perlawanan kuat saat membunuh orang lain, banyak kehilangan nyawa karena itu. Agar itu tidak terjadi, maka Luke harus berlatih membunuh. Setelah itu Luke mengajukan sebuah pertanyaan kepada sang ayah. Mengapa Luke dibesarkan ragu-ragu untuk membunuh? Padahal ia adalah sebagai alat pembunuh yang harus bisa dibesarkan dengan cara membunuh emosi diri sendiri. Lalu Qian menjawab mereka bukanlah alat tetapi manusia. Mereka tidak membunuh karena diperintah, melainkan menimbang demi kerajaan dan mengerti apa sebab dari mereka membunuh. Mereka melakukan setiap hal dengan pikiran utuh terlebih dahulu, untuk membaca pikiran orang lain. Diri sendiri juga perlu memiliki nilai kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan senjata yang dibutuhkan untuk kegiatan membunuh. Qian menyuruh putranya menelaah setiap perkataan agar kelak ia bisa menjalankan misi sesuai dengan tuntutan keluarga Tua Tade. Setelah itu Qian menyuruh Luke melakukan pembunuhan pertamanya. Qian membawa Luke bertemu dengan targetnya, yaitu adalah seorang wanita bernama Margaret. Ia berusia 19 tahun. Kejahatannya adalah perampokan, pembunuhan, dan kebakaran. Lalu Luke melaksanakan misinya. Selanjutnya, sepasang suami istri bersama putranya pergi berkeliling di pasar. Tampak Eris bersemangat melihat beragam camilan. Ia berniat membelikan itu untuk putra kesayangannya. Luke protes kepada ibunya karena ia diperlakukan seperti anak kecil. Eris tidak terima pendapat si bocil. Sebab Eris sebagai ibu bila Luke sudah jadi seorang kakek tetap ia akan diperlakukan seperti anak-anak. Melihat Eris yang menangis, Luke tidak tega akan makan camilan bersama dengan sang ibu. Kemudian Qian mengatakan kepada anaknya kalau kondisi di pasar sangatlah stabil. Tidak ada masalah dengan harga dan barang yang ditawarkan. Terlihat juga sup ala Luke dijual di pasar dan menandakan resep masakannya diminati banyak orang. Dari atap gedung, Luke berusaha mencari orang biasa yang memiliki mana yang di tubuhnya, karena ia sedang membutuhkan asisten pribadi. Tetapi kebanyakan pemilik mana cuma bangsawan atau keluarga cabangnya. Esok harinya, Luke pergi berburu. Ketika berada di hutan, Luke menyadari kalau ada segerombolan serigala yang sedang mengintai mangsa. Luke pergi bergegas untuk berebut mangsa gerombolan serigala. Di atas perpohonan, Luke melihat bocil wanita yang bernama Tarte yang berada di tengah gerombolan serigala. Salah satu serigala mencoba menyerang wanita itu. Dengan sigap, Luke menggagalkan serigala itu. Kemudian menggunakan sihir, Luke mengeluarkan senjata dan ia berhasil menyerang sekawanan serigala tersebut. Setelah melakukan aksi pembantaian kelompok serigala,
Luke menanyakan perihal Tarte. Gadis cilik itu menjelaskan kalau keluarganya sangatlah miskin. Untuk mengurangi jumlah orang yang dikasih makan, Tarte ditelantarkan ke dalam hutan. Lalu Luke memasak makanan buat si Tarte. Luke pun mengomel karena penguasa sebelah tidak mengurus warganya dengan baik. Luke juga memberitahu kalau ia adalah putra penguasa tua tadi. Luke juga mengajak Tarte untuk ikut bersamanya. Ia juga menjanjikan gadis itu tidak akan kelaparan dan kedinginan. Kemudian Luke mengatakan kalau dirinya pernah membunuh manusia. Dan ia akan terus melakukan itu. Sebab itulah misinya dalam hidup. Luke bertanya apakah ia masih orang yang baik dengan semua orang yang dia perbuat. Tarte berkata kalau Luke adalah orang baik setidaknya untuk dirinya. Jika Tarte mau bergabung dengan satu syarat, yaitu ikut membantunya di dalam melaksanakan misi. Akhirnya tujuan Luke tercapai. Ia berhasil menemukan orang biasa pemilik mana di tubuhnya. Luke teringat perkataan Tarte mengenai Tuhan yang membimbingnya di dalam mimpi. Misi mencuci otak agar mendapatkan asisten pribadi setia selesai dilakukan. Dikisahkan, 40 tahun sebelumnya, prajurit pasukan khusus terdampar di sebuah dimensi. Dikarenakan dirinya sudah mati, sehingga jiwanya dipanggil Sang Dewi. Sang Dewi menawarkan prajurit itu untuk berinkarnasi di dunia fantasi untuk membunuh pahlawan. Tanpa pikir panjang, prajurit itu menerima tawaran itu. Kemudian Sang Dewi melihat perkembangan prajurit pasukan khusus yang ditugaskannya ke dunia fantasi. Tampak prajurit itu sedang mabuk-mabukan. Prajurit itu seperti sampah masyarakat. Kembali ke Luke di usia yang ke-12 tahun. Tampak Tarte membangunkan majikannya. Luke menceritakan dirinya bermimpi mengenai pertemuan 2 tahun lalu dengan Tarte. Luke memuji kecantikan Tarte sehingga gadis remaja itu jadi salting. Karena merasa malu, ia bergegas membuat sarapan Luke. Kemudian Tarte sedang berlatih mengasah kemampuan tombaknya. Tarte kelihatan sangat lihai dan mahir dalam menggunakan tombaknya. Luke sangat terkesan dengan kemajuan pesat pelayan pribadi sekaligus muridnya. Kemudian, 35 tahun sebelumnya di mana Sang Dewi memanggil jiwa samurai terhebat di dunia dimensinya. Dewi memerintahkan samurai untuk berinkarnasi ke dunia fantasi dan membunuh pahlawan di sana. Karena diperintah oleh Sang Dewi, samurai bersedia melakukannya. Sang Dewi pun melihat perkembangan samurai yang diutus ke dunia fantasi 35 tahun yang lalu. Namun samurai itu melakukan hal yang bodoh, jadi nggak bisa diharapin lagi cuy. Kembali ke masa di mana Luke berada. Terlihat Luke dan Tarte di pasar. Mereka ingin melihat perkembangan pasar di sana. Kemudian salah satu pedagang di pasar bernama Rak menyapa Luke. Rak ini berterima kasih berkat pupuk buatan Luke panennya jadi melimpah. Luke juga memuji bahwa daun bawang yang ditanamnya juga memiliki rasa yang sangat enak. Rak memberikan Luke daun bawang, disusul dengan pedagang wanita paruh baya bernama Emma, yang memberikan Luke sekeranjang berisi beragam sayuran. Tidak lupa pula Emma berterima kasih sebab Luke telah mengisi ulang waduk kering. Lalu datanglah seseorang pria bernama Pat. Ia mengadu kepada Luke soal kaki sapinya yang terluka. Luke bersedia membantu Pat untuk mengobati sapinya. Saat di perjalanan pulang ke rumah Tarte, ia memuji tuanya karena begitu disukai oleh warga tua tadi. Sebagai anak penguasa, tua tadi sudah seharusnya Luke melakukan tugas itu. Luke sangat senang bisa membantu para warga dimanapun berada. Karena mendapatkan banyak hadiah dari inspeksi pasarnya Luke. Luke menjadi cemas. Luke tidak ingin membuang-buang makanan. Luke berharap bisa menghabiskan semuanya sebelum sayuran itu pada membusuk. Lalu Luke berpikiran bahwa menjadi seseorang penguasa harus bisa mendapatkan terima kasih dan kepercayaan warga. Sebab itu sangat penting dalam pengelolaan wilayah. Kekuatan saja tidak bisa memenangkan hati orang-orang. Mendengar hal itu, Tarte merasakan hal yang berbeda dengan kota di mana ia berada dahulu. Di sana hati warga sangatlah jauh dari penguasa. Kemudian Luke bertanya, apakah Tarte ingin dilahirkan di wilayah tua tadi? Tetapi gadis itu merasakan ragu dengan jawabannya.
Ia merasa takut kalau tuannya itu marah kepadanya. Tarte merasa kalau dia tidak berasal dari kota kelahirannya, ia tidak mungkin bisa bertemu dengan Luke. Namun Luke punya pendapat lain. Bagi Luke, di mana saja pelayannya setia kepadanya, ia akan menemukannya. Tarte pun jadi terharu sebab tuannya itu begitu baik kepadanya. Dengan santuinya Luke menjawab karena ia membutuhkan Tarte. Kemudian di ruang latihan, Cian bertanya pada Luke mengenai Tarte. Dengan lugas Luke menjawab kalau Tarte sudah sekelas kerabat bangsawan. Ia juga adalah seorang pekerja yang keras. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Luke mengerti maksud ayahnya dan ia pun menjawab kalau Tarte bersih dari sikap pengkhianat. Tarte tidak menunjukkan gejala mata-mata. Luke memeriksa secara langsung dari tatapan mata. Kedipan mata, aliran pembunuhan kapiler, nafas, denyut nadi, dan keringat. Semuanya tidak ada tanda-tanda kebohongan. Mendengar penjelasan terperinci itu dari Luke, Cian meyakinkan dirinya bahwa Tarte ini adalah gadis yang baik sehingga tidak perlu untuk dibunuh. Pertemuan Luke dengan Tarte terlalu indah kalau disebut sebagai kebetulan. Pemilik energi sihir yang telah Luke cari-cari kebetulan dibuang untuk mengurangi tanggungan. Secara kebetulan masuk gunung ke wilayah tua tadi. Kemudian Cian berkata sudah sewajarnya kita perlu berpikir kalau ada orang-orang yang mengaturnya. Kemudian ayah dan anak melanjutkan obrolan ke topik utama. Latihan selanjutnya sekaligus ujian khusus. Bila Luke lulus ujian dan mampu menyelesaikan ujian setelahnya, Cian mengakui Luke sebagai pembunuh sejati. Cian akan menyerahkan tugas bangsawannya untuk membunuh Luke. Dengan mantap Luke menerima ujian tersebut. Kemudian terjadilah pertarungan antara ayah dan anaknya itu. Kali ini mereka menepiskan hubungan keduanya. Mereka bertindak sebagai seorang pembunuh profesional. Luke mengakui kehebatan sang ayah. Luke harus mempunyai strategi jika ingin mengalahkan ayahnya. Dengan kecermatan dan kelihayan Luke, ia mampu menandingi sang ayah. Akhirnya Luke harus lolos dari ujian. Ayahnya merasa malu karena ia harus kalah dari anak seusia 12 tahun. Padahal Cian merupakan anggota tua tadi yang terkuat. Saat bertarung, Luke memutuskan untuk tidak menggunakan sihir. Karena kalau bertarung dengan sihir, itu tidak akan bisa menjadi latihan. Cian pun bangga pada anaknya karena memahami maksud dari perkataannya. Sebab itu menjadi kualifikasi yang harus diperhitungkan dalam ujian. Hal terpenting bagi seorang pembunuh adalah tidak boleh kehilangan tujuan. Sekarang tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepada Luke. Sekarang Luke tinggal mencari pengalaman saja. Namun Luke merasa belum cukup karena ia hanya menang di pertaruhan nekat. Cian menegaskan kalau ia sudah mengajarkan sepenuhnya. Mulai sekarang, Luke harus melangkah dengan kakinya sendiri. Carilah hal yang diperlukan untuk membuat Luke menjadi kuat. Suatu saat nanti, Cian akan memberikan ujian terakhir. Sampai saat itu tiba, Cian meminta, bantulah pekerjaannya. Kemudian, Luke bersama sang ayah melakukan banyak pembunuhan bangsawan jahat, korup, dan bekerja sama dengan bandit demi keuntungan pribadi. Cian memalsukan kematian para bangsawan tersebut, seolah mereka dikhianati rekan banditnya, sehingga mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Kemudian Cian membawa Luke dan Tarte bersama dengannya untuk mengobati pasien berdarah bangsawan. Ternyata tujuan Cian ke tempat pasiennya adalah untuk melakukan penyelidikan jika suatu saat bangsawan tersebut menjadi target mereka. Harus memikirkan rute penyusupan di kediamannya. Luke merasa ada yang berubah di kediaman bangsawan itu, seperti bertambahnya pengawal di rumahnya dan penghalang di aula diperkuat. Kemudian sang ayah membahas tentang ujian terakhir Luke. Kastel bangsawan bisa dianggap benteng. Keamanannya ketat dan sulit untuk menyusup. Karena itulah penting melakukan identitas agar bisa menerobos masuk. Lalu Luke disuruh menyamar sebagai pedagang. Karena bangsawan membiarkan masuk pedagang yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Lebih-lebih kalau itu adalah pedagang terkenal.
Cian menceritakan bersamaan dengan kelahiran Luke, ada manusia fiktif yang lahir. Anak yang lahir dari rumah bordil dengan kepala kamar dagang balor yaitu Iligi Balor. Meski keluarganya diselidiki tidak akan ditemukan. Balor itu adalah kamar dagang terkemuka di kota dagang Murteu. Hebat sekali bisa mengajak mereka memalsukan daftar keluarga. Mereka pernah berutang budi pada Cian. Koneksi personal dan jaringan informasi dari kamar dagang Balor jauh melebihi badan intelijen kerajaan. Ayah memberikan misi pada Luke sampai ia berusia 14 tahun. Belajarlah jadi pedagang sebagai anak keluarga Balor. Luke pun bersiap menggunakan nama bangsawan Ilik Balor. Ada pesta di kediaman tua Tade. Di sana Cian mengatakan kepada undangan yang hadir jika Luke akan mengerjakan ujian terakhirnya. Kebelian untuk kerajaan Alvan. Esri pun beramah tamah dengan para tamu. Kemudian ada seseorang pria bernama Ronaha yang tidak terima kalau Luke diangkat menjadi kepala tua Tade. Alasannya adalah setelah Ruf meninggoy harusnya Ronaha yang jadi kepala. Tidak masuk akal kalau bocah yang seperti Luke mewarisinya. Karena Ronaha merasa lebih kuat, maka ialah yang akan menjadi kepala selanjutnya. Disepakati, keduanya bertarung. Tanpa Ronaha sadari, Luke sudah berada di belakangnya, menyandarkan pisau di lehernya hingga berdarah. Rohana menganggap curang, namun Cian membantahnya. Itulah bedanya pembunuh tua Tade dengan kesatria. Ronaha tidak terima dan ia berusaha menyerang Luke namun gagal. Luke berhasil mematahkan lengannya. Pemilik energi sihir pasti bisa sembuh dalam 2 hari dengan perawatan tua Tade. Luke lebih kuat di pertarungan biasa sekalipun. Kekuatan itu tidak penting tapi diperlukan. Untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga, maka harus bisa menggunakan kekerasan. Cian merasa bangga dengan anaknya yang akan melampauinya di bidang medis serta pembunuhan. Kemudian Luke bersama Tarte pergi ke wilayah Murtue untuk melaksanakan ujian terakhirnya. Sang ayah berpesan waktu 2 tahun bukanlah hal yang sama. Dapatkanlah pengalaman kehidupan yang jauh berbeda. Selanjutnya Luke dan Tarte tiba di Murtue. Setibanya di sana, mereka memutuskan untuk mengubah gaya pakaian supaya sesuai dengan penyamaran. Kemudian ada bocah yang bernama Maha sedang menjalankan aktivitasnya sebagai guide. Maha menawarkan jasanya kepada wisatawan yang tiba di kota Murtue. Maha sendiri tidak dengan dibantu teman-temannya cuy, ia menjalankan pekerjaan sendiri. Lalu Maha, Noin dan Connor, mereka dibawa paksa oleh orang yang tidak dikenal bernama Lioid. Tentunya untuk ke rumah panti asuhan Tuan Tren. Bukan hanya mereka saja, tetapi lainnya seperti Eva, Kelly, dan Michelle juga ditawan. Alasan Tren mengambil anak-anak di jalanan itu agar masuk ke panti asuhan karena mendapatkan subsidi. Sebab istri kepala wilayah memberikan banyak uang ke anak tanpa kerabat. Kemudian anak-anak itu diberikan makanan yang tidak mencukupi. Bahkan mereka dipaksa melakukan banyak pekerjaan. Jika mereka melakukan kesalahan, maka akan ditendang atau dipukul. Setiap hari berada di panti, anak-anak semakin menderita. Bahkan mereka harus melakukan pekerjaan yang tidak layak dan merusak masa depan. Tetapi karena tidak berdaya, anak-anak itu menurut saja. 2 tahun kemudian ketika Maha akan mengantarkan minuman ke ruangan Tren. Maha mendengar percakapan yang tidak pantas. Maha teringat akan teman-temannya yang sudah mengalami nasib tragis. Maha berlari sambil menangis. Ia berniat untuk merusak wajahnya. Tiba-tiba muncullah Ilik di hadapannya. Ilik mengatakan kalau Maha lebih cantik jika tersenyum. Tujuan Ilik datang untuk menjadikan Maha sebagai anggotanya. Namun Ilik harus menunggu 3 hari baru bisa ia mendapatkan Maha. Kemudian Tren membawa Maha untuk dijadikan wanita tunasusila. Dan merencanakan 2 harinya ia akan bersama dengan Maha menjalankan aksi bejatnya itu. Tren juga lupa akan janjinya dengan Ilik. Karena Tren meremehkan Ilik yang masih bocah. Ketika memikirkan nasibnya yang tragis, dalam sekejap tubuhnya mengeluarkan mana. Maha keluar dari kereta dan melarikan diri. Maha berhasil ditangkap oleh pegawai Tren. Lelaki sialan itu ingin merusak Maha. Muncullah sosok Ilik yang mencegah aksi lelaki itu.
Ren berhasil menyusul Maha. Dengan sekejap ia dikalahkan oleh Ilik. Kemudian bangsawan Viscount Hamel dipergoki sedang melakukan hal yang tidak pantas. Ia juga ditangkap. Akhirnya anak-anak itu bebas dari perbuatan jahat Ren dan antek-anteknya. Sedangkan Maha ikut bergabung dengan Ilik. Selanjutnya di wilayah Murteu, Luke menyamar sebagai Ilik Balor. Tampak Ilik sedang memeriksa kesehatan dari Beruit. Ilik juga sudah mengoperasi Beruit hingga ia merasakan tubuhnya menjadi lebih baik. Ilik juga berpesan kepada Beruit agar ia merahasiakan kalau Ilik yang melakukan operasi kepada Beruit. Kemudian Pak Tua dan ayah angkat Ilik memuji kemampuan medisnya. Ayah angkat berpikir jika membantu memalsukan identitas Luke menjadi Ilik Balor, budinya kepada keluarga Tua Tade akan lunas. Malahan sekarang ia berutang budi lagi kepada keluarga Tua Tade. Ia tidak tahu bagaimana bisa membalas budi. Kemudian, Ilik meminta tolong untuk menjadi keluarga tempat ia pulang. Dengan begitulah keluarga Balor membalas budi. Lantas, ayah angkat memberikan berkas adopsi asli Ilik. Dengan begitulah, Ilik resmi menjadi bagian dari keluarga Balor. Sedangkan Mahu Balor sekarang menjadi adiknya. Lalu ayah angkat menjelaskan kepada Ilik tentang kamar dagang Balor yang mengelola berbagai macam bisnis. Toko ini diujikan secara khusus untuk menjual miras, tetapi gagal total. Namun tidak langkah berikutnya, ayah angkat ingin mempercayakan toko itu dikelola oleh Ilik. Ayah angkat yakin jika Ilik yang mengelola tokonya itu pasti akan maju. Karena menurut ayah angkat Ilik, dia bukanlah orang biasa. Kemudian ayah angkat menjelaskan hal yang paling dibutuhkan pedagang adalah kemampuan menilai orang. Ayah angkat adalah pedagang kelas atas. Menurut penglihatannya dari kacamata pedagang, kalau Ilik ini bisa melakukannya. Karena ayah angkat berkata demikian, Ilik bersedia mencobanya. Setibanya di rumah, Ilik disambut oleh Tarte dan Mahu. Ketiganya makan bersama. Ilik menceritakan kalau ia dipercaya ayah angkat untuk mengelola toko miras. Tetapi Ilik akan mencoba hal yang berbeda dari biasanya. Menerapkan kedua prinsip yaitu untung dan menjadi partner komoditas bangsawan. Oleh sebab itulah toko miras tersebut akan diganti menjadi toko yang sasaran pasarnya adalah perempuan. Di mana produk utama toko tersebut adalah kosmetik sekaligus menjual camilan manis. Kemudian Mahu berkata ada banyak toko terkenal di Murteu, bukankah toko baru akan kesulitan? Ilik mengatakan kalau ia sudah punya rencana atas hal itu. Lalu Ilik berada di kamarnya berdiri memandang cermin. Ilik berpikir usianya sudah 13 tahun. Jadi 5 tahun lagi Ilik harus membunuh pahlawan. Untuk itulah Ilik harus lebih kuat. Lalu Ilik berhasil membuka toko baru. Dalam 2 hari Ilik berhasil menciptakan produk baru. Di sana ada wanita bangsawan yang merupakan ibunda angkat Ilik yang bernama Mira. Ia tidak terima kalau barang yang dijual di toko itu adalah barang ecek-ecek. Sekalipun barang itu bagus, Ibu Mira tidak menyukai Ilik yang berasal dari anak selir. Ilik tidak memperdulikan hujatan ibu angkatnya, ia tetap berfokus dengan produk barunya. Kemudian Ilik menjelaskan bagaimana produk utama di toko barunya itu adalah sebuah kosmetik. Ayah angkat berpendapat merek lebih penting daripada kualitas dalam bisnis kosmetik. Apalagi produk baru pasti sulit untuk bersaing. Ilik mengatakan itu berlaku bagi kosmetik yang sudah ada. Kosmetik itu mempercantik perempuan. Namun bila melunturkan kosmetik, minyak akan terlepas dari kulit. Tanpa minyak, kelembapan bisa hilang. Kulit jadi kering dan bisa membekas hingga licin. Kemudian Ibu Mira tidak menyangkal soal itu. Meskipun begitu, ia tetap saja memakaikannya untuk mempercantik diri. Tetapi sebagai konsekuensinya, kulit terasa sakit. Ilik bisa membebaskan perempuan dari masalah itu. Ilik menunjukkan produk kosmetik buatannya. Namanya adalah pelembab. Di dunia fantasi itu masih belum ada toner dan pelembab cuy. Artinya itu adalah pelembab pertama yang ada pada dunia itu. Lalu Ibu Mira bertanya, pelembab itu produk apaan? Dengan lugas Ilik mengatakan pelembab itu adalah produk kosmetik untuk melembabkan kulit kering dan menjaga kondisi kulit. Kosmetik merupakan perias untuk menciptakan kecantikan palsu. Tetapi berbeda dengan produk buatan Ilik.
Sebab pelembab itu bukanlah untuk merias, melainkan merawat dan melindungi kulit. Setelah mencoba pelembab buatan Ilik, Ibu Mira menjadi lebih segar karena kulit wajahnya terasa halus dan lembab. Ilik menyuruh Ibu Mira untuk memakai kosmetik yang tersedia di meja. Ibu Mira mulai merias wajahnya. Ini akan jadi kebiasaan baru, sebelum berhias akan menggunakan pelembab terlebih dahulu. Lalu Ibu Mira berkata, awalnya ia berniat untuk menertawakan produk Ilik dan menggagalkannya. Namun ia berubah pikiran untuk mendapatkan pelembab itu, dan anak selir akan ia anggap sebagai putranya. Kemudian ayah angkat akan memfokuskan kamar dagang balor untuk menjual pelembab buatan Ilik. Ia menyuruh istrinya Mira memperkenalkan pelembab itu kepada teman-temannya. Ayah angkat bertanya dalam seminggu Ilik bisa membuat beberapa pelembab. Karena Ilik masih bekerja sendiri, ia hanya sanggup membuat 200 pelembab dalam seminggu. Lalu ayah angkat menyuruh Ilik untuk merekrut pekerja. Ilik akan mematuhi perkataan sang ayah angkatnya hanya jika Ilik mengetahui metode produksinya. Sebab jika produk mulai diproduksi, akan ada perusahaan lain yang akan meniru produk itu. Butuh waktu 1 bulan untuk menyiapkan produk massal. Tetapi ada masalah menggabungkan air dan minyak, 2 zat yang biasanya tidak tercampur akan membutuhkan obat rahasia tua tadi. Kemudian Ilik memberikan proposal mengenai biaya untuk membuat produk tersebut. Ayah angkat tidak mempermasalahkan soal biaya, melainkan jarak jauh Tatwade. Tetapi justru jarak jauh itulah yang membuat rahasia kulit untuk diketahui. Pelembab tidak akan bisa dibuat tanpa obat itu. Tatwade pasti akan menjaga rahasia dan bisa membuat merek tidak menjualnya ke perusahaan lain. Oleh karena itulah, ayah angkat setuju dan menyarankan negosiasi kepada Ilik. Lalu Ilik dan Tarte pergi ke wilayah Tatwade. Tentunya untuk mendapatkan lecithin untuk menyatukan air dan minyak. Lecithin ini adalah bahan bakunya cuy, yang dari kedelai. Tumbuhan itu hanya terdapat di Tatwade. Beberapa saat kemudian, toko kosmetik mereka, perusahaan dagang balor, Orna, dibuka. Untuk masuk ke toko Orna, orang harus mengantri terlebih dahulu. Pembelian produk juga dibatasi. Masing-masing pelanggan hanya boleh membeli pelembab maksimal 2 botol. Wanita cantik berambut kuning bernama Noin mengatakan kepada Maha mereka mendapatkan pesanan dari pabrik. Kemudian hanya dalam waktu 6 bulan, Orna berkembang dengan pesat. Penguasa Murtue dan putri kerajaan tetangga mengirimkan undangan. Karena Ilik Balor sudah terkenal, ia akan gampang menyusup kemana saja. Tarte memberitahu kabar terbaru ada orang yang menyusup ke pabrik untuk mengetahui rahasia pelembab Onra. Selanjutnya Eva dan Kelly habis berbelanja. Tiba-tiba saja ada 2 orang pria aneh yang menyergap mereka. Lalu Maha datang menyelamatkan kedua temannya. Kemudian Ilik sedang minum teh dihampiri oleh Tarte. Tarte baru pulang dari melaksanakan misinya. Tarte berhasil mengumpulkan banyak kancing dari target yang sudah dibunuhnya. Di medan perang, Tarte dijuluki gadis kilat petir dan berjasa besar. Mendengar Ilik menyebutnya dengan julukan itu membuat Tarte salting. Kemudian alasan Ilik mengirim Tarte ke medan perang untuk menempa pengalaman tempurnya. Sedangkan Maha mencari pengalaman, mengkorek informasi, dan mencari uang. Dikisahkan Ilik Balor adalah manusia fiktif yang telah mensukseskan merek kosmetik Orna. Dia disebut-sebut sebagai anak muda yang sukses dan diundang ke berbagai tempat. Dengan pelembab dan coklat, Ilik bisa mendapatkan koneksi dan jaringan informasi dari banyak orang. Kemudian Ilik menyerahkan Orna kepada Maha. Jika ia tidak berada di sana, maka meyakinkan bahwa dirinya sekarang bisa menjaga Orna tanpa kakak angkatnya Ilik. Maha juga akan membuat Orna lebih besar. Maha menyampaikan niatnya ingin membuka cabang lain di luar Murtue. Di kota tetangga, karena di sana ada toko dengan kondisi yang sangat bagus. Dulunya tempat itu adalah milik kamar dagang terkenal, tetapi menurun semenjak berganti atasan. Kemudian baru-baru ini mereka menjual aset. Oleh sebab itu, merupakan kesempatan yang baik untuk membelinya. Saat melihat tempat yang ditujukan Maha, Ilik menjadi teringat kalau ia sudah menyelidiki latar belakang Maha. Ternyata Maha adalah putri tunggal dari sebuah kamar dagang terkenal. Tapi tangan kanan ayah berkhianat membunuh orang tua Maha dan mengambil alih usahanya. Maha yang tinggal sebatang kara merasakan nyawanya terancam dan melarikan diri ke Murteu.
Kemudian itu adalah salah satu toko dari kamar dagang milik ayahnya Maha. Itu adalah pertama kalinya yang dibangun oleh ayah Maha. Maha berniat mengembalikan kamar dagang ayahnya. Sebagai awalan, toko itu sangat sempurna. Ilik menyetujui keinginan Maha. Ilik meyakinkan dengan kemampuan Maha. Kemudian teman-temannya Maha memberikan hadiah kepada Ilik. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ilik. Dimanapun Ilik berada, mereka berharap tidak dilupakan. Ilik berpesan agar mereka menjaga Orna dengan baik. Lalu Ilik merubah warna rambutnya semula. Begitu juga dengan Tarte, ia kembali berpakaian seperti dulu. Ilik bersama Tarte akan kembali ke Tatuade. Ilik Balor akan kembali ke identitas aslinya sebagai Luke Tatuade. Sebelum Luke dan Tarte pergi, mereka berpamitan kepada Maha. Tidak lupa, Luke mengingatkan Maha soal Orna. Tarte meminta maaf karena hanya dirinya sajalah yang pergi menemani Luke. Maha bangga dia bisa membantu pekerjaan Luke. Apalagi pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Maha juga meminta tolong Tarte membantu Luke dari dekat menggantikan dirinya. Kemudian Maha memberikan pernak-pernik kepada Luke sebagai ganti dirinya. Maha menyampaikan kalau ayahnya pernah bilang untuk mempercayai orang lain, maka harus curiga terlebih dahulu. Karena itulah ia mencurigai Luke berkali-kali sejak dulu sampai sekarang. Lalu yang diinginkan Luke dari dirinya adalah sebab memiliki energi sihir di tubuhnya. Maha tahu kalau dirinya ini hanyalah dimanfaatkan sebagai asisten pembunuh. Meskipun demikian, Maha bahagia dia bisa berguna buat Luke. Maha memohon sesekali Luke mengunjungi dia. Luke menyanggupi permintaan dari Maha. Lalu di tengah jalan, kereta yang Luke dan Tarte tumpangi ini berhenti. Luke merasakan adanya energi sihir. Ternyata monster serigala sudah menghadang mereka. Tarte ingin membuktikan keberhasilan latihannya selama ini. Tarte menggunakan berbagai macam jurus menghabisi para monster serigala. Luke merasa cemas karena monster sudah masuk ke pemukiman manusia. Luke merasa sudah waktunya pahlawan muncul. Kemudian Luke dan Tarte singgah ke ladang kedelai. Luke bertemu sapa dengan warganya. Mereka menyambut gembira atas kepulangan Luke. Para warga memuji Luke. Walaupun ia pergi meninggalkan mereka, Luke tetap bekerja demi warganya. Harga kedelai yang mereka tanam laku dengan harga tinggi. Seperti biasa, warga memberikan hasil panen sayuran mereka kepada Luke sebagai ucapan terima kasih kepada tuannya. Karena warga begitu mencintainya, membuat Luke bersemangat untuk memakmurkan wilayah Tatuade. Setibanya di kediaman Tatuade, Luke diminta hadir untuk menemui ayahnya dan mereka terlibat di dalam sebuah percakapan mengenai langkah selanjutnya yang akan Luke ambil. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Cian mengenai perkembangan anaknya yang sangat baik dalam bisnis serta saran keluarga Balor. Untuk membiarkan Luke bekerja di dunia bisnis, Cian berpendapat bahwa Luke bebas menentukan tujuan hidupnya. Terlepas bahwa keluarga Tatuade merupakan keluarga pembunuh bayangan untuk kerajaan. Namun Cian benar-benar membebaskan Luke untuk memutuskan setiap pilihan hidupnya. Mendengar perkataan ayahnya, Luke bersikeras untuk tetap menjadi seseorang pembunuh. Alasan tersebut hanya untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi serta orang-orang yang menyayanginya. Selanjutnya, Luke mendapatkan permintaan pembunuhan perdananya. Dengan Tarte dan Maha sebagai tangan kanannya. Targetnya adalah Count Asba Venture. Dia menjual rahasia militer ke kerajaan tetangga, lalu ia menerima narkoba sebagai bayarannya. Kemudian ia mendengarkan narkoba ke penjuru kerajaan dan membuat masyarakat tersiksa. Sebelum melakukan pembunuhan, Luke akan mengatur rencana serta akan menilai apakah targetnya merupakan manusia yang tepat untuk dibunuh atau tidak. Paginya Aerys mengganggu Luke dengan masalah perjodohan. Menurutnya, Luke sudah waktunya menikah. Apalagi Aerys ingin melihat wajah cucunya. Namun Luke menolak permintaan ibunya itu. Luke meminta Tarte berbicara untuk menggantikannya. Namun ibunya malah menyuruh Tarte melaksanakan keinginan konyolnya, membuat Tarte jadi salting. Kemudian Luke pergi menuju salah satu kota. Setibanya di sana, Luke dan Tarte menawari selai gratis ke seorang wanita. Saat Luke mencicipi selai itu, dia mengetahui kalau itu adalah narkoba. Luke membanting keranjang berisi selai. Segerombolan pria itu marah dan menyerangnya.
Luke dan Tarte berhasil mengalahkan mereka. Kehidupan di kota itu amat parah karena banyak warganya yang bekerja sebagai pengedar. Wanita itu membawa Tarte dan Luke bertemu dengan ibunya. Ternyata ibu wanita itu sudah menjadi pecandu narkoba yang akut. Kemudian Luke mendapatkan laporan dari Maha. Ternyata Count Ashba Venture memanglah bersalah. Ia adalah dalang kejahatan narkoba. Narkoba jenis Pheasant terbuat dari tanaman bernama Vies, menimbulkan kesenangan yang luar biasa. Lalu Count menyebarkan narkoba ke wilayah lain. Tetapi ia mengklaim bahwa mafia membawanya lewat wilayahnya. Sebab itulah pekerjaan membunuh Count diambil alih Tatuade. Luke memiliki maksud untuk menyelidiki target mereka lebih dalam hingga menyamar lagi sebagai Illik pergi bersama Maha. Ketika di kereta, Maha menyampaikan perasaan Tarte sebagai seseorang perempuan bukan sebagai keluarga. Namun Illik membantahnya karena tidak akan ada hal yang seperti itu. Bukan hanya itu juga, Maha juga menyampaikan perasaan sukanya pada Illik. Hingga suatu saat, ia akan menggunakan Orna sebagai negosiasi cintanya kepada Illik. Tibalah mereka di kota di mana Count berada. Mereka berdua memasuki kediaman Count. Di sana ada istrinya bernama Bridget yang menyambut kedatangan Illik dan Maha. Bridget ini begitu menyukai produk baru Onar. Kemudian datanglah Count menyapa Illik dan Maha. Setelah itu ia pun pergi menyapa istrinya. Malamnya Illik ikut pesta yang diadakan di kediaman Count. Di sana ia bersosialisasi mengenai produk baru Onar. Di tengah perbincangan Illik dengan para wanita itu, Bridget datang menunjukkan produk baru Onar. Kemudian datanglah Count yang mendekati Illik. Illik mulai membuka pembicaraan mengenai bisnis baru yang sedang dijalankan oleh Count. Illik dan Maha menyatu dengan pesta itu, hingga mereka tidak dicurigai. Menurut Bridget, suaminya suka menikmati anggur sebelum tidur sambil menatap bulan. Kemudian Luke menggunakan mata mistiknya itu untuk melihat keadaan sekitar. Luke mengeluarkan senjata sihirnya untuk menembak Count. Setelah menyetel bidikannya, Luke pun melayangkan tembakan dari kejauhan dan berhasil membuat Count meninggoy. Dari kejauhan, Luke melihat istrinya Count yang menangis atas kepergian suaminya. Melihat adegan itu, hatinya sedikit bergerak memiliki empati. Luke yang dulu tidak akan merasa iba setelah melakukan pembunuhan. Selanjutnya, Maha memberitahu soal kabar baik dan kabar buruk yang terjadi kepada Luke. Kabar baiknya adalah Maha berhasil menemukan harta suci. Harta suci ini merupakan benda yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Alat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sudah ada sejak zaman kuno dan tidak bisa dihancurkan. Itu adalah benda yang sangat berharga. Harta suci yang ditemukan kali ini adalah tombak sihir Gaibok. Maha sedang melakukan negosiasi untuk membeli tombak itu. Pemiliknya bernama Setanta Magnus, juga dikenal sebagai anjing pemburu keren. Pria yang paling mungkin menjadi pahlawan. Kabar buruknya, perang saudara terjadi di kerajaan tetangga Swoigel. Keluarga dia, Fiocone, bergabung dengan pasukan kerajaan. Sedangkan di pasukan pemberontak ada prajurit yang merepotkan, yaitu Setantan Magnus. Kemudian datanglah Luke melalui jendela. Luke menyapa dia. Maksud kedatangan Luke menanyakan langsung soal pertempuran yang diisukan. Luke memperingati salah satu anggota pasukan pemberontak merupakan pahlawan, sehingga ia akan menjadi lawan yang sulit. Luke juga mengajak dia untuk kabur bersama dengannya sebelum bahaya mendekat. Dia mengatakan ia tahu persis situasi di dalam Swoigel, karena dia adalah masih putri Fiocone yang akan tetap berada di sana. Karena melindungi rakyatnya adalah tanggung jawabnya, dia tidak akan lari meninggalkan posisinya. Kemudian dia mengajak Luke pergi keluar. Ayah dan penasihatnya sedang pergi tidak berada di rumah, jadi dia bisa pergi ke kota. Akhirnya dia dan Luke pergi jalan-jalan. Mereka saling bergegaman tangan layaknya sepasang kekasih. Kemudian dia mengajak untuk pergi makan. Dia terkejut bahwa Luke mengetahui tentang makanan yang berada di wilayahnya. Karena dulu sejak kecil demi menemui dia, Luke datang ke tempatnya 1 bulan sekali. Setelah itu Luke mengajak dia berkeliling kota, bermain panah, makan laksana, dan mandi air panas. Setelah jalan-jalan, Luke mengantar dia pulang.
Selanjutnya, Luke mendapatkan misi dari Qian, yaitu adalah membunuh dia Vicone. Vicone ini adalah bangsawan kerajaan tetangga Schweigel. Mencampuri urusan kerajaan lain itu adalah hal yang buruk. Jika ketahuan, pasti akan menjadi masalah internasional. Tuatade membunuh demi kepentingan kerajaan Alvan. Jadi menurut Luke, membunuh dia tidak ada hubungannya dengan itu. Kemudian Qian mengatakan ada perasaan pribadi dalam pembunuhan kali ini. Dalam perang saudara Schweigel, Vicone berjuang untuk anggota kerajaan dan kalah. Vicone membayar ganti rugi, jadi proses pasca perangnya pun selesai. Kemudian Count Vicone menyerahkan sebagian besar kekayaan dan wilayahnya, tetapi tidak selesai sampai di sana saja. Putri dia menarik perhatian mereka. Putri dia adalah gadis yang cantik. Dia juga memiliki sihir yang kuat. Jadi dia bisa menghasilkan penerus yang baik. Bangsawan serakah pasti ingin mendapatkannya. Count Vicone berniat menyetujuinya. Demi mencegah pertumpahan darah, dia juga menyetujuinya. Akhirnya Luke mengerti kalau dia tidak akan bisa ke Tatwede lagi. Sekarang masalahnya adalah para pengikut Vicone ini tidak mengizinkan dia diserahkan. Mereka malah menebas utusan yang menjemput dia. Vicone pastinya sangat populer. Tidak hanya pengikutnya saja, tetapi warganya secara sukarela membentuk pasukan. Mereka membarikade diri dengan mengurung Count Vicone dan dia di dalam kastil. Kemudian Count Vicone diperlakukan sebagai penghasut perang saudara. Tentara telah dikirim dan pertempuran sudah dimulai. Jadi membunuh dia untuk menghentikan perang. Lalu Luke bertanya siapa klien mereka. Ternyata Count Vicone ayahnya dari dia yang menyuruh untuk membunuh putrinya sendiri. Pria yang sedang berbaring itu bertaruh nyawa untuk menyampaikan niat Count. Meskipun ia menang, namun bala bantuan musuh akan dikirim, jadi percuma saja. Setelah memberontak, mereka tidak bisa lolos dari kematian. Berjuang sekeras apapun, dia tidak akan selamat. Jadinya ia berpura-pura untuk terbunuh agar bisa kabur. Hanya ini cara untuk menyelamatkannya, dan hanya Tatwade yang bisa melakukannya. Kemudian Luke mengajukan pertanyaan kepada ayahnya lagi. Mengapa Qian menerima pekerjaan ini? Menurut Luke, meskipun teman dalam bahaya, dan Luke tidak menyangka kalau Qian ini menyimpang dari Tuatade. Qian mengatakan Luke terlalu memandang tinggi dirinya. Namun sebenarnya Qian harus membayar hutang pada Count Vicone. Jika Count ingin menyelamatkan dia, maka ia akan mengabulkannya. Lalu Luke berkata jika ia menolak misi tersebut, maka apa yang akan terjadi? Qian menjawab, maka dirinya lah yang akan pergi. Tetapi wilayah Vicone itu cukup jauh. Qian tidak akan bisa tepat waktu. Saat itu tiba, mana Qian sudah pasti akan habis, sehingga Qian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pria yang sekarat itu pun meninggalkan Vicone 3 hari yang lalu. Pertempuran sudah dimulai. Hanya Luke yang bisa melakukan itu. Namun ini adalah perasaan pribadi yang menyimpang dari prinsip mereka. Itu cuma sekedar permintaan Qian saja. Menurut Luke tidak ada pembenaran dalam hal itu, bahkan akan beresiko membahayakan kerajaan Alvan. Normalnya itu tidak seharusnya Luke terima, tetapi Luke sudah mengambil keputusan. Luke teringat akan masa di mana ia belum berinkarnasi. Luke hidup hanya dengan sebagai alat lalu ia dibuang. Luke tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Luke bukan alat lagi, tetapi sebagai individu manusia. Luke akan membuat penilaian, pilihan, dan keputusan. Jadi Luke menerima pekerjaan itu. Ayahnya menginginkan alasan Luke mengambil misi tersebut. Luke memiliki 3 alasan. Pertama, Luke berhutang budi pada dia karena mengajarkan ilmu sihir. Kedua, Luke itu jatuh cinta pada dia. Ketiga, karena Luke sudah berjanji pada saat dia meminta bantuan, Luke akan berlari kepadanya. Luke merasa dia ini pasti sudah memanggilnya. Qian juga pernah menyimpang sesekali. Ia memakai pedang Tuatade demi orang lain selain kerajaan Alvan. Qian melakukan untuk istrinya Esri. Esri merupakan putri dari keluarga Vicone. Qian tidak menyangka kalau putranya memiliki pilihan yang sama dengannya. Qian berpikir kalau Luke akan tumbuh berbeda darinya. Tetapi anehnya Luke mirip dengan ayahnya. Qian memberikan Luke semangat. Kemudian Tarte mengantarkan kepergian Luke untuk menggunakan jurus angin.
Tarte teringat kalau ia sudah diselamatkan oleh Luke. Walaupun Luke menolongnya agar Luke bisa memanfaatkan Tarte, namun Tarte sangat bahagia dengan Luke. Tarte akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membantu Luke. Karena Tarte sudah kehabisan mana, ia tidak bisa menggunakan jurus angin tersebut. Tetapi berkat jasa Tarte, Luke tinggal setengah perjalanan lagi menuju Vicone. Tibalah Luke di Vicone. Terdapat sekitar kurang dari 200 pasukan yang sedang berjaga. Luke mengeluarkan senjata sihirnya dan menyerang para prajurit itu. Luke sudah berhasil membuat keributan dan berencana akan menyusup ke dalam kastil. Luke berhasil menyusup dan ia bertemu dengan Dia. Selanjutnya, misi penyelamatan Dia pun dimulai. Luke ingin membuat seolah-olah dia bunuh diri. Sebelum melakukan sandiwara, Luke menunjukkan mayat salah satu prajurit karena dia akan menyamar sebagai dirinya. Luke menyuruh dia untuk teriak di depan jendela dengan mengatakan, "Aku sedih melihat orang lain terluka karena aku. Aku tidak akan menjadi milik siapapun." Ketika dia membuka jendela, tiba-tiba saja Luke merasakan hawa bahaya seperti waktu ia diawasi oleh drone yang berbentuk pesawat. Lantas, perasaan Luke menjadi benar. Muncullah sosok pria yang memiliki senjata dahsyat. Luke memeluk dia dan menyelamatkannya dari serangan benda sihir berkekuatan super. Kemudian Luke membalas serangan itu dengan tembakan sihir. Kekuatan ledakan yang ditimbulkan sangat dahsyat. Tetapi Berserk tidak mengalami luka sedikit pun. Berserk memberi Luke dua pilihan, membiarkan ia membantai semua tanpa tersisa atau berduel dengannya sebagai kesatria. Kalau Luke menang, Berserk akan menarik pasukan dan tidak akan menyerang Vicone lagi. Pahlawan Berserk memiliki kekuatan yang luar biasa. Manusia biasa memiliki Berserk dan skill untuk menahan efek sampingnya. Berserk itu menyebutkan namanya adalah Setanta Magnus. Setanta akan memberikan waktu agar Luke dapat berpikir. Ia mengatakan mati dalam duel adalah harapan terbesar sebagai seorang kesatria. Hal itu sesuai dengan penjelasan yang dikatakan oleh Mahul. Kemudian Setanta mengancam Luke untuk tidak kabur. Setanta sangat bersemangat karena berhasil menemukan lawan pertama yang layak dan diajak bertarung. Karena Luke tidak bisa kabur, Luke harus menerima tantangannya. Luke merasa kalau ia berduel pastinya akan kalah. Kemudian dia sangat cemas karena pujaan hatinya itu hanya harus berduel. Dia juga ingin bertarung bersama dengan Luke. Luke mengatakan kalau ia bukanlah kesatria dan juga pahlawan, melainkan ia adalah seorang pembunuh. Akhirnya pertarungan Luke dengan pahlawan tidak terelakkan lagi. Sebelum bertarung, Luke memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Luke memperkenalkan dirinya dengan nama samaran Ferry Marconi, bukan Ferry Mariadi. Dengan mata mistiknya, ia bisa melihat kekuatan Setanta. Karena Luke berniat untuk membunuh Setanta. Luke ingin mengetahui jika Setanta mati, apakah ia masih bisa menepati janjinya untuk tidak mengganggu Vicone lagi. Lalu Setanta memanggil bawahannya, jika ia mati, mereka akan menggantikannya menepati janji. Luke juga bertanya, bagaimana jika dirinya kalah? Setanta akan menculik sang putri dan membantai semuanya. Luke menyuruh Setanta untuk menarik pasukannya. Ia tidak ingin pasukan Setanta terlibat dalam duel mereka. Setanta lalu mengikuti keinginan Luke. Setanta mengejek senjata mungil milik Luke. Karena senjata itu tidak bisa menyerang dirinya. Kemudian Luke berkata kalau duel itu akan berakhir tanpa perlu menghentikan tombak milik Setanta. Kemudian sihir pembunuhan di kehidupan sebelumnya adalah senjata luar angkasa suatu negara bernama Tongkat Tuhan. Logam dijatuhkan dari orbit. Senjata materi yang menandingi nuklir. Namun ada masalah dengan meluncurkan materi ke orbit dan mencegah tongkat terbakar saat masuk atmosfer. Tetapi Luke dapat mengatasinya. Lalu ada sihir tanah yang menggandakan gravitasi. Putri dia merancang mantra untuk membuatnya negatif dan penenunan mantra menjadikan pembalik gravitasi. Jadi dengan hal itu, Luke bisa mengirimkan ke orbit. Setelah tombak tungsten mencapai orbit, Luke akan memberinya sihir angin untuk mencegah pemanasan serta membuatnya jatuh bebas. Tetapi masalahnya adalah waktu dan sasaran butuh perhitungan dan pelaksanaan yang akurat. Itu sebabnya Luke berlatih di pulau tidak berpenghuni yang ditemukan oleh Maha. Jika tidak, pembunuhan itu tidak akan sukses. Itu melepaskan energi 111 tembakan tank dalam sekejap. Duel itu berakhir saat Luke melemparkan tombak tungsten. Mantra yang Luke kembangkan untuk mengalahkan pahlawan. Itulah sihir pembunuh. Akhirnya Luke juga berhasil menjalankan misi dari sang dewi.
Luke berhasil menyelamatkan kekasihnya dan Viekone. Kemudian Luke kembali bersama kekasihnya di Tatooine. Sedangkan Onra berkembang semakin pesat. Dan ceritanya pun usai di sini cuy. Cerita yang disajikan sangat unik dan tentunya lebih seru jika dibandingkan dengan cerita lainnya. Anime ini terlihat seperti anti-hero banget cuy. Karena misi utamanya adalah membunuh pahlawan yang memiliki kemungkinan menghancurkan dunia. Namun ya, misi dibalik itu adalah menyelamatkan dunia pastinya. Jadi sang MC tidak perlu membunuh pahlawan jika memungkinkan. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini sedari awal sampai akhir.